Perkenalkan, nama saya Aimelinda, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan dengan nomor pokok induk mahasiswa 104020111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Resume buku Pendidikan Pancasila karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. Bab ini berisi tentang A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, B. Rumusan Pancasila, C. Tujuan mempelajari Pancasila. Selanjutnya bab 2. Bab 2 yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Bab ini berisi tentang A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU 10/2012. Bab 3. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai filsafat. Bab ini berisi tentang A. Pengertian filsafat, B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, C. Konsep dasar filsafat Indonesia, dan D. Landasan filsafat Pancasila. Selanjutnya bab 4. Bab 4 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab ini berisi tentang A. Pengertian nilai, etika, dan norma, dan B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Selanjutnya bab 5. Bab ini yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini berisi tentang A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 6. Bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini berisi tentang A. Pengertian ideologi, B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 PUU 11/2013. Bab 7. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Bab ini berisi tentang A. Perkembangan demokrasi di Indonesia, dan B. Konsep demokrasi. Selanjutnya bab 8. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini berisi tentang A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia, C. Macam-macam hak asasi manusia, dan D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Selanjutnya bab 9. Bab 9 yaitu memahami Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia. Bab ini berisi tentang A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Hubungan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan G. Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab yang terakhir yaitu Bab 10. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab ini berisi tentang A. Pengertian paradigma, B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, C. Pancasila sebagai paradigma reformasi, D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab tersebut, isi buku Pendidikan Pancasila ini adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun, Red Star,
yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai filsafat hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidikan Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan yang bersinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.